Pemirsa, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Salah satu yang dibahas dalam pertemuan adalah hasil Rakernas Partai Nasdem yang mengusung 3 nama bakal calon presiden. AHY dan sejumlah pengurus Partai Demokrat mendatangi markas Partai Nasdem di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta Pusat. AHY dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh membahas sejumlah hal, diantaranya kondisi ekonomi global, situasi politik tanah air, dan hasil Rakernas Partai Nasdem yang mengusung 3 nama sebagai bakal calon presiden di pemilu 2024. Pertemuan ini merupakan yang ketiga di antara keduanya, namun baik Demokrat maupun Partai Nasdem mengaku tidak ingin terburu-buru untuk memutuskan berkoalisi. Kami ingin selalu hadir untuk membangun sebuah semangat yang sama sebagai sahabat, dan juga beliau ini tentu bukan orang baru bagi kami, bagi keluarga kami. Chemistry yang sudah ada dan dibangun selama ini merupakan kekuatan, merupakan sebuah capital yang insya Allah juga bisa terus kita perkuat untuk perjuangan ke depan. Artinya bagaimanapun juga memang kunjungan Mas Agus ini tentu akan semakin mempererat komunikasi silaturahmi yang sudah terbina selama ini. Dan ini adalah merupakan satu bentuk keinginan kami bersama untuk semakin mendekatnya hubungan silaturahmi yang sudah ada di dalam memberikan pemikiran-pemikiran kami. Tidak hanya partai politik yang bertemu, pemandangan langka juga terjadi hari ini, pemirsa, di mana Presiden ke-6 yang juga merupakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY, bertemu dengan Wapres ke-10 dan 12 Yusuf Kala di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan antara kedua sahabat ini berlangsung dalam suasana yang penuh keakraban, sambil mengenal satu sama lain dan berbincang banyak tentang hal-hal terkini terkait dengan isu di tanah air. Meskipun keduanya tidak lagi aktif dalam kegiatan politik sehari-hari, namun masih terpanggil untuk ikut memikirkan jalan menuju Indonesia yang lebih baik dan lebih sejahtera. Sebetulnya de facto ya sudah ketua umum. Sekali-sekali saya ngasih nasihat. 18 bulan menjelang pemilu 2024, pemirsa, manuver partai politik semakin kencang setelah kemarin dikunjungi oleh PKS. Hari ini giliran Partai Demokrat yang kembali menyambangi markas Partai Nasdem. Mungkinkah partai ini jadi berkoalisi menuju pemilu 2024 walaupun belum secara terbuka mengemukakan perjodohannya? Sudah tersambung melalui Zoom ada Saan Mustafa, Sekretaris Fraksi DPR RI Partai Nasdem, dan juga Herzaki Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Nasdem. Selamat malam. Malam, Mas. Terima kasih Kang Saan dan Mas Herzaki. Saya ke Mas Herzaki dulu ya, karena sudah 3 kali ya datang ke markas Partai Nasdem, tapi tetap dengan pernyataan tidak ingin terburu-buru. Kok harus 3 kali kalau tidak ingin terburu-buru? Ya, namanya kami kan sedang mencari kesamaan chemistry ya. Kesamaan chemistry ini kan tentu kalau kita bicara mengenai koalisi bukan hal yang ujuk-ujuk ada begitu saja gitu, tetapi mesti dibangun bersama. Nah, di pertemuan ketiga ini kami ya, baik dari Pak Surya Paloh maupun juga dari Mas AHY itu menyampaikan bahwa ada 3 modal dasar yang sama-sama dimiliki nih oleh kami berdua ini, bahwa sudah punya chemistry, sudah punya empati. Nah, ini yang penting nih gitu. Meskipun belum langsung menutup pintu itu hanya untuk kami berdua gitu. Dan kita juga belum bahas mengenai calon nih, karena tapi yang paling penting adalah bahasa batinnya ini, istilahnya beliau-beliau berdua ini adalah mulai dekat ini gitu. Nah, ini yang kita akan terus jaga ya, kesamaan chemistry dan juga kesamaan semangat kita ini, karena ingin sama-sama ada perubahan dan perbaikan untuk Indonesia ke depannya gitu. Memang kemudian, apa yang masih sulit untuk dicari satu titik temu untuk bisa menyatakan pendapat? Justru ini sudah ada titik temunya. Sudah ada. Ya, pertemuan kami ini kan mencari titik temu ya. Tadi saya sampaikan sebagai modal dasar pertama chemistry, yang kedua kita sama-sama juga Nasdem maupun Demokrat ini adalah sama-sama mandiri ya, partai yang mandiri, independen ya, yang sama-sama tidak mau dan tidak ingin, dan terbukti
bisa menahan intervensi nih dari pihak luar gitu. Jadi kami menentukan nasib kami sendiri, termasuk dalam mau berkoalisi dengan siapa ataupun menentukan capres dan capres siapa. Nah yang terakhir adalah ada prinsip yang sama antara Demokrat dan Nasdem tadi di hasil yang tadi ya, bahwa kami sama-sama meyakini jika kebersamaan kami ini terbentuk dalam menjadi koalisi, ini adalah dalam konteks equal partnership gitu. Jadi setara nih gitu, setara satu sama lain gitu, dan kita intinya adalah ingin terus pikiran-pikiran positif yang kita kedepankan, gagasan-gagasan besar untuk bangsa ini yang kita kedepankan gitu. Baik, jadi sebetulnya tinggal tanggalnya saja pengumuman koalisi tersebut begitu ya, tidak hari ini tetapi tinggal dicari nanti, mungkin seperti itu lah ya. Begini, kita harus pahami juga kenapa bicara bahwa belum bicara koalisi. Kalau bicara koalisi Pilpres, Mas kan harus 20%. Kami berdua ini kan belum gitu, ya. Kebetulan kali ini kita sudah punya kesepahaman gitu ya, berdua misalnya. Nah, tinggal kan sebagai modal dasar. Baik. Kita masih perlu teman nih gitu, ya kan? Masih butuh minimal satu teman lagi nih gitu. Iya. Nah, lalu jika ke depan memang ada teman-teman lain yang sama pemikirannya, mengapa tidak? Tetapi kan berproses ya, gitu. Iya, baik. Kata Pak Surya tadi, jangan terburu-buru kita. Jangan terburu-buru. Tapi masyarakat sudah menunggu. Saya ingin ke Kang Saan kalau begitu ya. Ini belum lengkap, tapi kalau kita tahu Nasdem ini paling sering ya menerima kunjungan dari ketua umum partai politik begitu. Apa yang sebetulnya menjadi prasyarat bagi Nasdem untuk kita berkoalisi, karena Pak Prabowo sudah pernah bertemu begitu kan, dengan AHY tadi sudah 3 kali. Kemarin dengan PKS yang nampaknya sudah sangat dekat begitu. Bagaimana Kang Saan? Ya, silaturahmi ya, itu kan penting dalam konteks kehidupan berpolitik. Apalagi kita punya sama-sama komitmen yang sama terkait dengan soal politik kebangsaan kita. Nah yang kedua juga silaturahmi ini juga kan dalam rangka mencari titik-titik persamaan antar partai yang ada. Bukan hanya titik-titik persamaan menjelang 2024 yang akan datang saja, tapi juga titik-titik persamaan bagaimana nanti membangun bangsa ke depan. Bagaimana kita memperkuat komitmen kebangsaan kita terkait soal ideologi bangsa, Pancasila, terkait dengan soal NKRI, terkait dengan soal kebinekaan, ini kan menjadi hal yang penting. Maka sekali lagi, penjajakan ini bukan didasarkan kepada hal yang sifatnya taktis dulu. Misalnya siapa calonnya presiden, siapa wapresnya. Tapi kita ingin penjajakan ini mencari titik persamaan dalam hal yang sangat strategis untuk kepentingan bangsa yang ke depan. Nah untuk mencari persamaan memang tidak cukup satu kali. Kita harus berkali-kali. Jadi tadi seperti Mas Jaki sampaikan, kita bangun chemistry-nya, bangun kedekatan emosionalnya, satukan hatinya, perasaannya. Jadi biar nanti ketika kita bersatu dalam sebuah bingkai yang namanya koalisi tadi yang didasarkan atas ajas kesetaraan, itu memang sudah bagus gitu. Jadi semua hal sudah terpenuhi persyaratannya. Baik, tapi jadi, untuk pertemuan yang terakhir PKS dan Demokrat ini, apakah memang sudah makin mantap lah dari pertemuan-pertemuan yang lain? Ya kalau kita lihat dari intensitas ya, dengan Demokrat sudah 3 kali. Dan saya rasa pertama selain tadi ada nostalgia, kan karena 2024 Pak Surya bersama-sama juga dengan Pak SBY untuk Pilpres pertama kan, ada hal nostalgia. Yang kedua ada kesamaan, sama-sama punya platform yang sama kan gitu kan. Jadi ini kesamaan, dan menurut saya semakin intensif pertemuan maka titik-titik persamaannya akan semakin banyak. Terus juga perasaan dan hatinya akan semakin sama sehingga tadi muncul empati, dan begitu juga dengan PKS itu udah yang ketiga kali juga. Dulu di awal pemerintahan Pak Jokowi, Nasdem berkunjung ke markasnya PKS. Beberapa waktu lalu juga datang, termasuk yang kemarin juga datang PKS. Jadi dalam beberapa kali pertemuan itu masih terus dalam penjajakan begitu ya? Ya, penjajakan itu bukan hanya semata-mata terkait dengan soal yang taktis, tapi kita ingin membangun sebuah kebersamaan itu yang didasarkan atas kepentingan yang jauh lebih baik.
yaitu ya jauh lebih besar, yang namanya kepentingan strategis. Baik, saya ingin minta pendapat dari Kang Ujang nih, kalau berbicara tentang mencari titik kesamaan, begitu. Apakah memang yang sedang diperbincangkan itu sebetulnya bisa diselesaikan dengan capres yang kalau dalam pengamatan publik ini nampaknya sudah tahu Nasdem sudah mengunci 3 nama begitu kan, dan apakah ini bisa menjadi mempersatukan koalisi 3 partai itu? Ya kalau kita lihat irisan ya, misalkan Nasdem dengan Anies, lalu Nasdem dengan Demokrat, lalu dengan PKS. Kita lihat misalkan Anies, sosok atau figur yang memang beliau adalah pendiri Ormas Nasdem. Jadi ikatan batinnya sudah ada, sudah ketemu. Dan itu sudah masuk dalam 3 nama yang dijagokan oleh Nasdem kemarin. Lalu bagaimana dengan PKS? PKS itu kan partai yang memenangkan Anies di DKI. Sampai hari ini juga mengawal kebijakan Anies. Lalu dengan Demokrat, Demokrat kita tahu bahwa Anies juga pernah ikut konvensi dulu di Demokrat. Jadi soal irisan memang ketemu. Nah kalau koalisi kan begini, kalau ibarat akad ya, ijab kabul, ini kan masa-masa pendekatan dulu lah, PDKT gitu loh. Nah pacaran dulu lah, saling kenal dulu gitu loh, satu sama lain. Atau gitu kan. supaya tidak terbaca oleh pihak lawan begitu? Ya kalau soal pencapresannya iya, karena tidak mungkin semua hari ini mengunci nama-nama itu. Nasdem juga sangat luar biasa cantiknya. Karena apa? Karena tidak mengusulkan 1 nama, 3. Jadi tidak bisa dibaca. Oleh karena itu saya melihat ya semua manuver ketua umum partai politik itu ada bagian dari proses membangun koalisi yang menurut saya baik ya. Kenapa? Harus disepakati juga bahwa Pilpres 2024 nanti jangan sampai ada 2 paslon gitu loh. Kita dorong ada 3-4 paslon. Nah, hadirnya Nasdem lalu PKS dan katakanlah Demokrat itu kalau menurut hemat saya akan menjadi kekuatan tersendiri dalam konteks koalisi nanti. Baik, tapi kenapa malam hari ini saya menyebut jadi koalisi atau cuma sekedar sensasi, artinya mencari perhatian publik dulu lah begitu? Ya kan begini Bang, bermain politik kan main di ujung. Di mana juga semua seperti itu. Sama dengan PDIP, ada isu yang ingin mengumumkan capresnya, tapi kan tidak dilakukan. Iya. Karena kalau dilakukan terbaca oleh lawan juga. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Nasdem, PKS dengan Demokrat itu hal yang sama, tidak mengunci kepada nama-nama capresnya. Sama juga dengan mohon maaf Prabowo dengan Cak Imin, ketika mereka bertemu, belum berkoalisi juga. Kalau ibarat tadi ijab kabul, ya undangannya aja belum. Oleh karena itu dinamika ini terus berjalan hingga tadi 18 bulan ke depan baru akan kelihatan di ujung. Kenapa hari ini ya mereka tentu akan intensitas melakukan manuver tadi untuk membangun sebuah kedekatan, chemistry. Kenapa? Dalam politik itu bukan hanya persoalan siapa capres dan cawapresnya. Bukan hanya siapa partai yang berkoalisinya, tapi membangun sebuah kedekatan gitu, chemistry itu menjadi penting. Ya oleh karena itu tadi ya manuver hari ini adalah membangun kedekatan agar ketika berkoalisi sudah kompak. Baik, Pak Sarjaki, kita tahu bahwa Nasdem sudah punya 3 calon presidennya. Dan apakah kalaupun jadi koalisi begitu, Demokrat bisa menerima itu? Pertama yang kami sampaikan, ya kalau 3 nama dari Nasdem ini kita tentunya menghormati ya dan apresiasi karena ini adalah bagian dari proses dan mekanisme internal masing-masing partai. Adalah arus bawah dari konstituennya Nasdem, dari kadernya Nasdem. Ya tadi kami juga sudah sampaikan di awal bahwa bangun koalisi yang ingin kami rancang ke depan bersama dengan beberapa partai ini adalah kami sama-sama punya independensi, punya kemandirian. Nah, begitu juga termasuk dengan Demokrat punya mekanisme sendiri dalam menentukan capres dan cawapres. Ada aspirasi tersendiri dari kader-kader kami di internal. Misalnya ingin mengajukan Mas AHY sebagai capres atau cawapres gitu. Sebagai capres, di Pilpres 2024. Tetapi, dan begitu juga PKS, pasti ada mekanisme tersendiri dalam menentukan siapa capres dan cawapresnya. Nah, hanya saja kita sedang menghormati kemandirian satu sama lain, tetapi begitu bangun koalisi itu sudah kita sepakati. Nah disitulah baru kita berembuk bareng tadi dengan asas equal partnership gitu. Dengan kesepakatan kita diskusikan sama-sama. Karena ada kata kuncinya Mas. Kita ini kan ingin koalisi mengusung perubahan. Ingin mengusung perbaikan dan ingin agar itu kan bisa dilakukan kalau memang capres-cawapres kita bisa menang nanti. Dipilih oleh sebagian terbesar rakyat. Sehingga inilah yang akan menjadi pertimbangan bersama. Yang namanya ego misalnya satu sama lain akan kita ketemukan. Tadi sudah disampaikan juga bahwa ya kita akan lihat mana nih capres-cawapres yang benar-benar punya peluang terbesar menang. Ayo kita sama-sama berbesar hati. Tapi kalau Demokrat sendiri ada nggak nama yang memang diperjuangkan untuk maju begitu?
Ya kalau dari kami aspirasi sampai dengan saat ini dari para kader adalah menginginkan Mas AHY gitu. Oke, ketua umumnya langsung menjadi capres ya. Tetapi kami bisa sampaikan bahwa belum ada pembicaraan secara resmi di dalam karena ada mekanismenya dari kami. Ya ada mekanisme sesuai dengan ADART yang kami pegang gitu di sini, ya belum sampai pada tahap itu gitu. Iya. Nanti saya ingin ke Kang Saan karena kita kalau berbicara tentang PKS kemarin juga sempat ada komunikasi PKS dengan PKB ya. Kemudian juga ingin lebih intens lagi. Terus PKB-nya bertemu lagi dengan Gerindra. Ini bagaimana ya partai politik membaca gerakan politik lawan. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.